فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Masih dalam bab semangat untuk menikah dengan wanita yang sholihah, dan sebaliknya wanita yang sholihah dianjurkan untuk mencari suami yang sholih. Qalat Syekh Abdullah wafaqahullahu ta'ala, wa hakadha al-mar'atu 'alayha an takhdara ar-rajula as-saliha. Apabila pembahasan yang sebelumnya itu pada laki-laki dianjurkan untuk mencari istri yang sholihah, demikian juga seorang wanita kewajibannya adalah untuk memilih laki-laki yang sholih. Wa kam min imra'atin takunu sholihatan walakinnaha la takhtaru al-kuf'a as-shaliha fatatazawwaju bi rajulin sakitin fayashabuha ila fikratihi wa halihi. Betapa banyak dari kalangan wanita yang sholihah awalnya, namun dikarenakan dia tidak memilih pasangan yang setara yang sholih, sehingga dia menikah dengan laki-laki yang buruk. Fayashabuha, maka suaminya menyeretnya kepada pemikirannya dan kepada keadaannya yang buruk. Ini resiko apabila tidak mencari dan mengutamakan kesolehan di dalam membangun rumah tangga. Laki-laki yang tidak memperhatikan kesolehan istri juga akan dihinggapi dengan banyak keburukan. Demikian juga wanita yang tidak memperhatikan keadaan suaminya, tidak memilih suami yang baik, juga lebih buruk keadaannya. Masih mending laki-laki yang baik menikah dengan istri yang buruk daripada wanita yang baik menikah dengan suami yang buruk, karena suami adalah imam. Walaupun ada juga fakta sebaliknya, laki-laki yang baik justru malah kalah dengan wanita yang buruk juga ada, dan wanita yang baik tetap istiqomah bersama dengan suami yang buruk juga ada, namun itu jarang. Secara logikanya adalah wanita apabila menikah dengan laki-laki yang buruk, maka dia akan terseret, karena dia sendiri tabiatnya sudah lemah, apalagi bertemu dengan pendamping yang buruk, maka semakin jauh. Wa idza kana ar-rajulu rubbama yata'assaru bi fikrati zawjatihi kama hasala li Imran ibn Hittan fa innahu tazawwaja bi ibnati ammihi li yunqidhaha min fikratil khawarij fa sahabathu hiya ila fikratiha. Dan apabila seorang laki-laki terkadang terpengaruh dengan pemikiran istrinya, padahal laki-laki yang kuat
itu saja bisa terpengaruh dengan pemikiran istrinya, sebagaimana terjadi pada Imran ibn Hittan. Dulu Imran ibn Hittan adalah seorang yang baik, seorang yang dikenal bagus. Kemudian menikah dengan seorang wanita yang buruk dari kalangan Khawarij. Fa innahu tazawwaja bi ibnati ammihi, dia menikah dengan sepupunya, anak dari pamannya. Liyungkidha min fikratil Khawarij, tujuannya untuk mengentas wanita tersebut dari fikrah Khawarij. Malah faktanya malah kebalikan. Fasahabatu, maka dialah justru wanita tadi yang menyeret Imran ibn Hittan, hiya ila fikratiha fasahabatu hiya, justru dialah yang menyeret Imran ibn Hittan kepada pemikiran Khawarij. Maka ini sering terjadi. Ini sering terjadi apabila tidak memperhatikan kondisi agama seseorang di dalam mencari jodoh. Masing-masing akan terpengaruh kepada keburukan. Apabila laki-laki seperti itu, fal mar'atu mim babi aula, maka wanita lebih utama lagi. Kalau laki-laki saja bisa terpengaruh, ya tentu wanita secara logikanya lebih utama, lebih rawan untuk terpengaruh. Lima sabaqa min kauniha naqisata aqlin, dikarenakan apa-apa yang telah berlalu dari keberadaan wanita itu kurang akal. Wali annaha aidan fil ghalibi sur'ana ma tataghayyaru wa tatahawwalu ila halatin ukhra. Dan alasan berikutnya karena dia juga wanita itu kebanyakannya mudah sekali untuk berubah. Sur'ana ma tataghayyar, sangat mudah sekali, sangat cepat sekali untuk berubah dan berpindah kepada keadaan yang lain. Maka kalau mengaku saya akan mengajak suami saya untuk baik, saya nggak apa-apa menikah dengan laki-laki yang buruk, dengan laki-laki yang selain dari berbeda manhaj atau berbeda akidah atau bahkan berbeda agama, nanti biar tak dakwai. Maka itu semua adalah angan-angan atau semua itu adalah khayalan yang jauh sekali. Karena wanita mudah sekali berubah, mudah sekali perasaannya, mudah sekali berubah, karena wanita itu mereka jarang yang menggunakan akal, rata-rata menggunakan perasaan. Fa nas'alullah ats-tsabat, maka kita memohon kepada Allah keteguhan. Wal qarinu lahu ta'thirun kabirun ala qarinihi, dan sebagaimana yang diketahui, al-qarin, teman dekat, itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap orang dekatnya. Walihada ja'al hathu ala ikhtiyaril qarinis shalihi wa ala musahabatihi. Oleh karena itulah datang dalil-dalil yang banyak sekali yang menganjurkan untuk memilih teman yang baik, teman yang soleh, dan berkawan dengan orang-orang soleh. Dan kawan yang paling dekat adalah pasangan hidup, adalah pendamping hidup. Dalil yang banyak sekali menganjurkan untuk mencari teman yang baik dan berkawan dengan teman yang baik. Sementara teman yang paling dekat adalah pasangan hidup, siang malam bersama dia. Mau tidur bareng dia, bangun tidur lihat dia lagi. Keluar rumah, masuk rumah lihat dia lagi, ketemu dia terus. Siang malam bersama dia dalam safar, dalam perjalanan maupun dalam iqamah, dalam mukim bersama dengan dia. Teman yang senantiasa membarengi. Maka kalau nggak benar-benar baik, ini akan sangat dampak sekali. Karena itu Allah mengatakan inna min azwajikum inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Dari istri-istri kalian atau dari pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian itu ada adu, ada musuh. Kadang seorang terganggu aktivitasnya kepada kebaikan gara-gara suaminya. Kadang yang lain juga gara-gara istrinya, kadang yang lain gara-gara anaknya. Itulah musuh. Itulah musuh yang bisa menghalanginya dari kebaikan.
Maka penting sekali bagi wanita untuk memprioritaskan laki-laki yang soleh, walaupun mungkin dari sisi fisik kurang bagus atau dari sisi ekonomi mungkin kurang mapan. Tapi kalau laki-laki itu soleh, menjauhi larangan-larangan Allah, berusaha taat kepada Allah, ini loh laki-laki langka. Zaman sekarang itu cari laki-laki yang seperti itu sulit. Maka kalau ada laki-laki yang soleh meminangmu, jangan ditolak. Namun kita berada di zaman yang semakin akhir ini, di mana justru laki-laki soleh kadang terlantar, bertahun-tahun nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang mau dinikahi. Ini sudah nggak bisa dibantah lagi. Kalian mau bantah apa? Nggak bisa dibantah, ini sudah. Kita melihat sebagian fenomena laki-laki yang soleh, laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin paling soleh di antara kita, dibiarkan terlantar, nggak ada yang mau menjadi istrinya. Ini benar-benar nggak bisa dibela lagi. Padahal laki-laki soleh itu sangatlah mahal, sangatlah berharga. Tapi kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala lemahnya iman kita, lemahnya istijabah, tunduknya kita kepada syariat ini, sehingga kadang ada laki-laki soleh kita masih mikir berkali-kali, kita masih menimang-nimang perkara-perkara yang banyak sekali. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, dengan kesolehannya insya Allah hal-hal yang kita anggap berat, hal-hal yang kita anggap sebagai penghalang, itu akan Allah mudahkan semua dengan kesolehan Dia. Misalnya kita lihat ekonominya, ada seorang laki-laki datang kepada kita, kita lihat ekonominya kurang mapan, tapi dia soleh, insya Allah akan Allah mudahkan. Atau lihat fisiknya, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan. Bahagia itu ada pada ketaatan kepada Allah. Kalau rumah tangga itu dibangun di atas ketaatan, mau ekonomi sempit, mau kondisi apa saja, insya Allah akan Allah mudahkan. Ya memang bukan terus nikah dengan orang soleh kemudian pasti bahagia, nggak ada prahara rumah tangga sama lagi, enggak, ya tetap ada, tapi Allah mudahkan gitu loh. Tapi Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar dengan kesolehan tadi, dengan kebaikan tadi. Maka Allahul musta'an. Maka saya sarankan bagi para wanita untuk mengedepankan masalah ini, hendaknya memilih laki-laki yang soleh. Soleh itu tidak mesti harus pintar. Kadang yang pintar kadang nggak soleh, yang berilmu kadang nggak soleh. Tapi kalau melihat laki-laki yang taat kepada Allah, berusaha menjauhi larangan Allah di zaman seperti ini, kalau orang itu bisa menghindari maksiat, itulah orang yang hebat. Karena zaman kita sudah dikepung oleh fitnah di segala penjuru. Kalau ada orang dia mampu menghindari fitnah, berusaha taat kepada Allah, itulah kriteria laki-laki yang hebat. Apa alasanmu menolaknya? Apa alasanmu tidak mau menikah dengannya? Kalau masalah-masalah yang lain, semua itu bisa dibicarakan. Tapi kesolehan ini loh, kesolehan ini nggak terjadi berulang kali. Maka seharusnya para wanita itu bersemangat untuk menerima laki-laki yang soleh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyuruh kita untuk bersabar. Wasbir nafsak. Di sini bukan hanya wasbir, tapi wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka itu menyembah Rabb mereka di pagi dan sore hari. Yuriduna wajhah, bersabar. Memang ya namanya memiliki suami yang soleh, walaupun dia mungkin gak punya harta, gak punya banyak, ya tapi sabar.
Demikian juga bersabar dengan istri yang sholihah. Mungkin dia tidak seberapa cantik, mungkin dia tidak seberapa memiliki harta. Dari perkara-perkara yang lain mungkin dia minus, tapi kalau dia itu adalah wanita yang sholihah, wanita yang mau diajak untuk baik, bersabar bersama orang-orang yang mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ayat ini bukan hanya untuk teman saja, tapi juga untuk hubungan rumah tangga. Karena mereka lah orang-orang yang ma'ah, yang benar-benar bersama kita. Jadi sabar. Wala ta'du aynaka anhum, jangan sampai kedua matamu melampaui mereka. Wala ta'du, ada ya'du artinya melampaui, kedua matamu dari mereka. Jangan lihat orang lain, jangan lihat gemerlapnya dunia yang ada pada orang lain. Turidu zinatal hayatid dunya, kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawahu, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan urusannya itu adalah sia-sia. Jangan ikuti gaya yang ada di medsos, sehingga kita akhirnya melihat pasangan kita kurang baik atau kurang cocok gara-gara kita bandingkan dengan di medsos, di Instagram, di media-media yang memamerkan dunia. Semua medsos itu pamer dunia. Jarang sekali yang di medsos itu kemudian benar-benar mengajak kepada akhirat. Bahkan sampai ceramah-ceramah pun, kajian-kajian agama pun, illa man rahimallah, illa ma rahimallah, banyak diantaranya adalah memamerkan dunia. Semuanya endorse, semuanya sponsor. Bahkan wanita-wanita yang bercadar pun semuanya iklan dunia semua di medsos itu. Maka kalau kita bandingkan hidup kita dengan yang ada di medsos, semua akan terlihat usang. Tapi coba lihat, bandingkan hidup kita dengan Al-Quran, maka kita akan melihat hidup kita ini sudah terlalu mewah. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan kehidupannya para sahabat, kita bandingkan hidup kita dengan kehidupannya para salaf, kita ini sudah terlalu banyak nikmat. Entah bagaimana cara mensyukurinya. Tapi kalau bandingannya itu adalah apa-apa yang ada di medsos, glowing, dan juga gemerlapnya dunia yang ada di medsos, ya semua akhirnya kehidupan kita nampak seperti usang sekali. Karena itulah Allah berpesan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sementara kehidupan dunia ini sudah ditampilkan kepada kita melalui akses yang sangat mudah sekali. Melalui HP Android itu dunia dipampang siang malam. Mata kita mau nggak mau harus silau dengan kehidupan dunia. Siang malam harus menyaksikan dan dirayu oleh syaitan untuk mencintai dunia melalui Android itu. Siang dan malam syaitan merayu dan menghiasi dunia melalui Android itu. Buka apa saja buka WhatsApp, ya isinya orang-orang yang ngajak dunia, pamer dunia. Buka Facebook apalagi, buka Instagram apalagi, buka Shopee juga seperti itu. Nasallallahu alaihi. Makanya kalau bisa berhenti, ajak keluarga, ajak istri, ajak suami untuk berhenti dari HP tersebut dan ganti dengan HP kecil, itu sudah kenikmatan yang istimewa. Nah, kita ini imannya lemah. Kalau ada HP seperti itu mau lihat terus. Kalau udah lihat nggak bisa berhenti. Karena setannya ngajak terus. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang, wala ta'du aynaka anhum. Mata kita ini dilarang untuk melampaui mereka, untuk menginginkan kehidupan dunia. Maka kalau orang itu matanya jelalatan kepada dunia, ya akhirnya semuanya terlihat usang. Melihat suaminya juga jadi kayak jelek, jadi kayak
Duh mas, sama niki kok ngene. Suami juga seperti itu, lihat istrinya juga, sampean kok ngene to Dek, gombrek ngene Dek. Rembes kabeh niki piye? Melihat rumahnya juga seperti itu, omah kok ngene eleke dibanding bae omah-omah sing di medsos. Sallallahu alaihi. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan menjadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur. Ma'a di sini. Kita disuruh untuk mencari teman dan berkawan seraga dan sehati dengan orang-orang yang baik. Walaqad ahsana man qala, dan sungguh telah bagus seorang penyair yang mengatakan, yaitu Labid ibn Rabi'ah, yang mengucapkan syair ini adalah Labid ibn Rabi'ah. Ma'atabal mar'al karima ka nafsihi wal mar'u yuslihuhu al jalisus shalihu. Tidak ada yang bisa menegur seseorang yang mulia seperti dirinya sendiri. Ka nafsihi, kaf di sini bermakna mithlu, itulah sebagai fa'il. Ma'atabal mar'al karima ka nafsihi, ma'atabal mar'al karima mithlu nafsihi. Orang yang baik itu dialah yang paling pintar untuk menegur dirinya sendiri. Ma'atabal mar'a, tidak ada yang bisa menegur seorang yang mulia yang lebih pintar daripada dirinya. Maknanya orang yang mulia itu dia itu akan pandai untuk sadar, mudah mengingat. Dirinya lah yang mengingatkan dirinya sendiri. Dirinya lah yang memberi wejangan terhadap hatinya sendiri. Wal mar'u yuslihu jalisus shalihu, dan seseorang itu akan dibenahi oleh teman yang baik. Memang yang menegur dirinya sendiri, tapi dia juga butuh orang lain untuk mengingatkan. Orang lain mengingatkan, kemudian dialah yang menyampaikan kepada dirinya, wahai diri, kamu ini salah. Tapi kalau orang itu buruk, orang lain mau negur seperti apapun ya, dia nggak akan peduli orang buruk. Maka orang yang baik, dia itu akan menegur dirinya sendiri melalui wejangan-wejangan kawannya, melalui nasihat-nasihat kawannya. Dia akan menegur dan akan itam, lawamah, wan nafsil lawamah. Ini jiwa yang suka mencela dirinya sendiri. Syahidnya adalah wal mar'u, dan seseorang itu akan diperbaiki oleh kawan yang baik. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Musa radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisi shalihi wa jalisi su wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Fa hamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Perumpamaan kawan duduk, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski, pembawa minyak wangi, pilihannya imma an yuhdiyak, bisa jadi kamu penjual minyak wangi itu bisa jadi akan memberimu secara cuma-cuma, atau minimal kamu membeli darinya. Wa nafikhul kir, sedangkan pandai besi pilihannya cuma dua. Imma an yuhriqa thiyabak, dia membakar dan menghanguskan bajumu, membuat bajumu bolong, kecipratan apinya. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, minimal kamu akan mendapatkan darinya bau yang busuk. Walaupun kamu enggak ikut busuk, tapi kamu akan mencium bau busuk dan orang lain mengira kamu. Berteman dengan orang buruk juga seperti itu, akan mendapatkan keburukan, minimal akan tertuduh dengan tuduhan yang sama. Maka ini umum, teman duduk, baik itu teman duduk kawan, teman kerja, ataupun teman hidup. Wa hina maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib wa qad hadratul wafatu, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan muhajju laka biha indallah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah atarghabu an millati Abdul Muttalib, faqala huwa ala millati Abdul Muttalib. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada paman beliau Abu Thalib,
dalam keadaan sedang sekarat menjelang kematian. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau dengannya di sisi Allah. Maka kawan buruknya Abu Thalib beraksi. Qala Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, apakah kau akan membenci, akan pergi dari agamanya Abdul Muttalib? Maka Abu Thalib terhalang dari mengatakan la ilaha illallah. Sebabnya adalah karena teman yang buruk ini. Faqala, akhirnya Abu Thalib mengatakan dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Tafaqun alaihi min haditsil Musayyib bin Hazan radhiyallahu taala anhu. Maka lihat bagaimana pengaruh teman yang buruk menghalangi dari kebaikan. Pokoknya teman buruk ini pengaruhnya, dampaknya itu sangat-sangat besar. Fajulasa usu halu bainahu wa bainal Islam. Maka teman-teman yang buruk menghalangi antara Abu Thalib dan antara masuk Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sunan Abi Dawud bi raqam hadits 4833 min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Dia akan beragama dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memeriksa siapa yang dia kawani, karena akan berpengaruh pada agamanya. Seseorang itu akan beragama dengan agama temannya. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang dia kawani. Dan kawan baik itu bedanya, kalau kita berkawan dengan orang baik itu untuk meniru baik itu butuh proses, butuh sulit. Tapi kalau berkawan dengan orang buruk, nggak perlu repot-repot, instan langsung jadi buruk. Makanya kita berkawan dengan orang baik saja belum tentu langsung baik. Apalagi kalau berkawan dengan orang buruk, jadi buruk kita. Itu bedanya. Kawan buruk untuk menjadi baik ketika berkawan dengan orang-orang baik itu butuh proses lama, butuh adaptasi yang lama. Tapi kalau orang baik berkawan dengan orang-orang buruk, cepat sekali, nggak perlu latihan, nggak perlu admin, nggak perlu administrasi, nggak perlu semua, langsung jadi buruk, mudah sekali. Tapi kalau berkawan dengan orang baik masih butuh proses, butuh penyesuaian, butuh sabar. Jadi dalam berumah tangga juga seperti itu. Mencari teman pendamping yang baik saja belum tentu langsung kita jadi baik, butuh proses. Apalagi kalau berteman atau memiliki pendamping hidup yang buruk, cepat sekali kita menjadi buruk. Wa qala syairu, berkata seorang penyair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. La tas'al anil mar'i, kamu enggak perlu tanya tentang keadaan seseorang. Tanyalah, lihat saja sudah kawan dekatnya. Jadi kamu enggak perlu repot-repot memeriksa keadaan seseorang. Periksa saja temannya. Karena semua teman, setiap teman dengan yang ditemani akan meniru. Dia akan meniru orang yang dia temani. Maka kita enggak bisa kecolongan masalah teman ini. Mau pura-pura baik seperti apa, kalau temannya buruk ya kita hukumi buruk. Anak-anak di asrama juga seperti itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kawannya siapa? Kawannya siapa? Kalau berkawan dengan santri-santri yang buruk, dia bisa dipastikan dia buruk, sama seperti mereka. Wa qala ta'ala fi sya'ni ahlil jannah, berkata Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada seorang dari ahlul jannah nanti, fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Maka sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain untuk saling bertanya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Seorang di antara mereka bercerita, dulu aku punya kawan. Mana ya kawan kita dulu? Dulu aku punya teman. Yaqulu, teman tadi mengatakan, a innaka laminal musaddiqin, kawan yang buruk. Jadi ada seorang penghuni surga yang selamat.
dulu di dunia punya teman yang buruk. Teman yang buruk tadi selalu gembosi. Apakah kamu termasuk orang yang beriman? Ainnaka laminal musaddiqin? Apakah kamu termasuk orang yang percaya? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman ainna lamadinun? Apabila kita sudah mati dan kita sudah menjadi tanah dan tulang belulang, kita akan dibangkitkan. Jadi dia punya temannya itu ngajak buruk aja. Kayak gini. Kita juga kalau punya teman buruk juga gitu. Baru mau rajin dikit, ya Allah lagi rajin, wes cie mulai rajin dia. Kalau bermalam-malam berlarut-larut sama dia enak saja dalam keburukan. Giliran kita lagi rajin, lagi cakut luwung. Kalau bahasa orang Sugihan itu lagi cakut luwung, baru mulai pulih, sudah digembosi lagi. Mau rajin dia, gitu dia ya, dan ninggalkan kita ya, kita anak-anak bandel ini ya. Ya kita bandel, dia baik. Di asrama ada aja yang seperti itu. Baru mau baik sebentar aja dah, gitu. Yaqul wa innaka laminal musaddiqin, betul kamu mau jadi orang baik. Alah nanti nggak tahan lama. Macam-macam. Makanya ini penghuni surga ini selamat dia. Makanya kehilangan dulu kita punya kawan di dunia seperti itu. Mana dia ya? Maka qala hal antum muttali'un, dikatakan mau enggak kamu lihat dia di mana? Orang kawanmu yang di dunianya dulu ngajak buruk itu di mana dia? Fattala fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun naik dan melihat temannya yang buruk tadi berada di dalam neraka. Qala tallahi in kitta laturdin. Dia bersyukur, hampir saja kamu membuatku buruk. Qala tallahi in kitta laturdin, sungguh nyaris kamu menyesatkan aku. Alhamdulillah aku selamat dari kamu. Maka teman yang buruk itu seperti itu. Suami yang buruk juga seperti itu. Istri yang buruk juga seperti itu. Ketika dinasihati jangan main HP, nanti balik kan kamu juga main HP. Lah terus gimana kalau kita saling tabrak-tabrakan gitu, terus gimana? Kapan kita mau jadi baik? Nanti istri yang juga gitu, Mas mengingatkan suaminya jangan mainan HP. Allah kamu sendiri buruk ya. Gimana? Kayak gitu. Maka harus saling mengingatkan, harus saling mengajak kepada kebaikan. Wa qala ta'ala wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala akan kami tempelkan bagi dia qurana, teman-teman. Wa qayyadna, kami akan tempelkan padanya teman-teman. Fazayyanu lahum, teman-teman tadi akan menghiasi baginya ma baina aydihim wa ma khalfahum, menghiasi keburukan. Apa-apa yang ada di depan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka dihiasi semua. Jadi seperti baik. Akhirnya wa haqqa 'alaihimul qaul, maka benarlah pada mereka takdir Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia, bahwasanya mereka itu termasuk orang-orang yang merugi gara-gara kawannya nempel terus, diajak buruk terus, akhirnya berhasil dibawa ke neraka. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menempelkan pada kita teman-teman yang buruk. Wa dzatud dini targhabu fi sahibiddin, dan wanita yang baik yang punya agama dia akan mencintai laki-laki yang memiliki agama yang baik. Wal aksu bil aksi, dan sebaliknya wanita yang buruk juga enggak peduli dengan laki-laki yang baik. Enggak peduli dengan laki-laki yang baik, juga enggak peduli dengan laki-laki yang buruk. Pokoknya dia enggak perhatian dengan agamanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mengatakan bahwasanya jiwa-jiwa itu bagaikan tentara yang dikomando. Al arwahu junudun mujannadah, jiwa-jiwa itu bagaikan pasukan yang dikomando, mujannadah. Dia akan menemui kompinya masing-masing, dia akan menemui grupnya masing-masing, dia akan
berbaris dengan regunya masing-masing. Al-arwah, jiwa juga seperti itu, seperti tentara. Nggak mungkin pasukan Kostrad nempel dengan angkatan laut, nggak mungkin. Atau angkatan udara dia akan baris dengan angkatan darat, nggak mungkin. Tentara akan baris sesuai dengan regunya masing-masing. Jiwa juga seperti itu. Dia akan berbaris, dia akan berteman dengan yang sesuai dan selaras. Fama ta'arafa minha i'talaf. Maka yang saling mengenal maka akan i'talaf, akan berkawan. Wa ma tanakar, dan apa yang saling enggak cocok, ikhtalaf, dia akan memisah. Dia akan memisah. Nah, kalau kita nyocoknya dengan orang-orang buruk, ya berarti kalau gitu kita buruk juga. Makanya berusaha untuk menyocok kepada orang-orang baik supaya kita juga menjadi baik. Akhrajahu Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa rawahu Al-Bukhari fi raqam hadits 3336 mu'allaqan min hadits Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Aisyah secara mu'allaq, secara ta'liq. Dan lebih utama lagi kalau seorang itu belum mendapatkan suami atau mendapatkan istri, hendaknya memilih. Karena nanti kalau sudah terlanjur menikah, lain ceritanya. Kita disuruh untuk sabar, nggak bermudah-mudahan untuk cerai. Wis kadung untuk suami elek, ya sabar. Wis kadung untuk bojo elek, ya sabar. Wanita istri yang jelek, buruk agamanya, ya sabar. Maka mumpung belum menikah, carilah pasangan hidup yang baik. Karena nanti kalau sudah terlanjur menikah, ceritanya akan lain. Kamu udah nggak bisa lagi nyari, udah nggak gampang-gampang lagi mau memutus atau melepas. Sudah terlanjur diikat dengan ikatan yang sangat ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung masih belum menikah, bagi para wanita untuk memprioritaskan memiliki cita-cita untuk punya suami yang baik. Demikian juga para laki-laki yang belum menikah hendaknya punya prioritas mencari wanita yang baik. Tapi biasanya laki-laki itu jarang, mereka biasanya yang dicari mesti yang cantik. Nanti kalau pas sudah menikah baru tahu ternyata menikah itu enggak dengan fisik seseorang. Menikah itu dengan karakter. Ternyata rumah tangga itu tidak tentang fisik tapi tentang karakter. Maka yang belum hendaknya mencari yang baik. Karena nanti kalau sudah terlanjur jadi istrinya atau terlanjur jadi suaminya, itu ceritanya nanti lain. Nasihat-nasihat seperti ini nanti menjadi dinomorduakan dan diutamakan untuk sabar dan saling menasihati. Kalau kamu sudah terlanjur punya suami yang buruk, ya sabar, dinasihati, didoakan. Punya istri yang buruk juga seperti itu, sabar, dinasihati. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim al-mujallad as-sadis asyar inda hadits raqam 2638. Qala ulama, berkata para ulama tentang makna hadis ini, maknahu jumu'un mujtami'ah. Maknanya adalah jiwa-jiwa itu adalah kumpulan yang saling berkumpul. Beberapa kumpulan yang saling berkumpul. Au anwa'un mukhtalifah, atau berbagai macam yang berbeda-beda, macam-macam. Junud dan mujannada itu artinya bisa saling berkumpul-kumpul, menggumpal. Seperti darah, kalau cocok dikasih antibodi A sama B nanti akan gumpal. Kalau cocok berarti gumpal, oh berarti ini jenis darah B. Oh ini kalau cocok berarti jenis darah A gitu. Atau maksudnya itu junudun mujannada itu adalah anwa'un mukhtalifah, beraneka ragam. Nanti yang akan mencari kecocokannya masing-masing. Wa amma ta'arufuha, adapun saling mengenalnya itu, fa huwa li amrin ja'alahu Allahu alaihi. Sebenarnya hadis ini sudah gampang. Maknanya sudah gampang.
Nggak perlu dijelaskan seperti ini, malah nanti malah bingung sampean. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja. Kalau yang nggak paham ucapan Imam An-Nawawi nanti nggak apa-apa, karena maknanya ini sudah gampang. Al-arwahu junudun mujannada, itu gampang maknanya. Adapun wa amma ta'arufuha fa huwa li amrin ja'alahu Allahu alaihi. Adapun saling mengenalnya itu adalah karena perkara yang sudah Allah jadikan, sudah Allah bekali. Jadi sudah tahu nanti kawannya siapa, cocokannya siapa. Seperti darah tadi itu, kalau sudah memang satu gen, satu jenis, satu golongan, dia akan mengumpul. Jiwa juga seperti itu. Sudah memang Allah punya, Allah tanamkan dan Allah bekali perangkatnya. Wa qila innaha muwafiqatun sifatiha allati ja'alaha Allahu 'alaiha tunasibuha fi syiyamiha. Ada juga yang mengatakan dia itu akan mencocoki sifat-sifat yang sudah Allah jadikan padanya, yang sesuai dengan syiyam, dengan sama dengan sifat-sifatnya. Jadi nanti melihatnya itu dari sifat-sifatnya. Semua ini benar, semua ini benar. Wa qila li anna khuliqat mujtami'atan tsumma furriqat fi ajsadiha. Ada yang mengatakan karena dulu jiwa, roh-roh itu dulu diciptakan jadi satu, kemudian dipisah di dalam jasad-jasad. Faman wafaqa bi syimatin alifahu wa man ba'adahu nafarahu wa khala. Itu wa man ba'adahu, salah itu, bukan wa man ba'ahu, tapi ba'adahu. Maka barang siapa yang cocok dengan sebuah sifat, dia akan alifahu, dia akan berkawan. Wa man ba'adahu, barang siapa yang saling menjauhi, nafarahu, dia akan berlari dan akan menyelisihi. Wa qala al-Khattabi wa ghairuhu ta'alufuha huwa ma khalaqaha Allahu alaihi minas sa'adati aw syaqawa. Berkata al-Khattabi dan yang lain, ta'alufuha, saling mengenalnya jiwa, itu adalah apa yang Allah ciptakan padanya berupa kebahagiaan atau kesengsaraan fil mabda, dulunya. Wa kanatil arwahu qismaini mutaqabilain, dan dahulu jiwa-jiwa itu dibagi menjadi dua bagian yang saling berlawanan. Fa idza talaqatil ajsadu fid dunya i'talafat wa ikhtalafat bihasabi ma khuliqat alaihi. Apabila jasad-jasad itu bertemu di dunia, maka kalau kenal, oh ya ini jiwaku yang kawanku dulu pas diciptakan. Akhirnya dia saling i'talafat, saling berkawan, atau ikhtalafat, atau saling memusuhi kalau memang enggak cocok. Bihasabi ma khuliqat alaihi, sesuai dengan apa yang diciptakan di atasnya. Fayamilul akhyaru ilal akhyar, maka orang baik pun akan condong kepada orang baik, wal asyraru ilal asyrar, dan orang buruk pun akan condong dengan orang buruk. Wallahu a'lam. Ya sebenarnya semua jiwa illa man rahimallahu itu ya senang berkawan dengan orang buruk. Wong jiwa ini pengen buruk. Tapi yang baik itu maksudnya yang mau bangkit dari keburukan. Semua jiwa itu awalnya diciptakan dalam keadaan doluman jahula, dolim dan juga bodoh. Cuma dibagi lagi, yang baik itu adalah orang yang mau bangkit dari keburukannya, orang yang mau berhenti dari, orang yang mau menghilangkan keburukannya, itulah orang yang baik. Sebenarnya kalau kita mau dibilang ya berkawan dengan orang nakal ya enak saja, diajak maksiat ya. Kalau secara jiwa, secara tabiat ya senang-senang saja. Tapi kan kita lawan, kita berusaha melawan dan berusaha mencari orang-orang yang baik. Wallahu a'lam. Intaha. Wa fil mathal, di dalam pepatah disebutkan wa kullun min syaklihi yarghabu, masing-masing akan mencintai yang sesuai dengan dirinya. Wa kullun min syaklihi yarghabu, masing-masing akan mencintai yang sesyakal, yang sebentuk, yang selaras. Wa fil mithalil akhar, dalam pepatah yang lain, inna tuyura ala ashkali hataqo, burung-burung itu akan hinggap pada jenis yang sama, enggak mungkin berbeda. Burung-burung itu akan bersama dengan kawanannya. Manusia juga seperti itu, akan bersama dengan kawanannya. Maka santri yang buruk juga seperti itu, sulitnya dipisahkan dari kawannya yang buruk itu. Pancen podo piye. Mau tak ancam, tak suruh apa saja ya, kalau ditinggal yang balik nempel lagi. Yang payahan misahkan santri-santri buruk itu.
Paling di perempuan juga seperti itu paling ya. Disuruh berpisah dari kawannya yang buruk juga sulit paling. Maka ini sebagai nasihat. Fakullun yarghabu fi mithlihi, maka masing-masing akan suka pada orang yang sesuai dan selaras dengan tabiatnya. Kalau orang itu pengen baik, sadar tabiatnya buruk, hendaknya mencari teman yang baik. Ini pembahasan umum dalam pergaulan dan persahabatan, juga secara khusus dalam pendamping hidup. Hendaknya mencari pendamping hidup yang baik, pendamping hidup yang soleh. Ya sabar, nggak cocok dengan seleramu, nggak cocok, namanya sabar. Namanya harus hidupnya harus bersabar. Ini ya ikhwan, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.